Forza Milan, welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini tanggal 2 Juni 2022, update Milan tentang resminya Red Bull Capital yang berhasil mengakuisisi AC Milan dari Elite Management, yang dimana dalam prinsip Red Bull Capital akan meneruskan tahta yang bersumber dari Elite Management, yakni adanya pembaruan stadion, yang dimana ada masih selisih antara wali kota Milan dengan Red Bull Capital, yang dimana persetujuan pembangunan stadion yang dilakukan oleh Red Bull Capital masih akan sama dengan rencana Elite Management, yang dimana ada dua opsi, yakni akan bersama-sama membangun bersama Inter di lokasi yang sama, atau Milan sendiri akan mencari lokasi B yang dimana akan menjadi stadion yang bisa untuk menampung fans Milan sendiri. Tentunya kapasitas 80.000 menjadi idaman para fans Milan, yang dimana saat ini stadion yang terisi masih 68.000. Gary Granivadele, yakni CEO Milan yang baru, memberikan kepercayaan kepada tangan kanannya untuk membangun stadion itu bersama Ricky Massara dan Paolo Maldini. Tentunya adanya rekrutan yang Maldini dan Massara ini sangat baik untuk proyek Milan, yang bisa kontinuitasnya bisa memperbaiki transfer Milan, yakni harapannya bisa membawa Renato Sanchez kepada Milan dan Botman di bursa transfer yang dibuka 1 Juli ini. Kemungkinan besar para pemain Milan ini mendapat gaji yang lebih baik dari Elite Management, yang dimana banyak opsi-opsi yang tentunya perpanjang kontrak. Untuk mengenai Rafael Leao, kontraknya masih canggung, dimana Leao terbukti bersalah dalam melakukan transfer ke Sporting Lisbon, yang dimana dalam Milan bersama Maldini di Elite Management ingin membantu Milan dan Leao tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari beberapa hari yang lalu, Milan yang dikomandoi oleh Elite Management memberikan statement bahwasanya akan membantu Leao dalam pengurusan hukum yang ditimpakan kepada Leao. Tentunya tidak jauh beda, Red Bull Capital akan memberikan support juga kepada Leao, yang dimana Ricky Massara, Paolo Maldini dan Moncada berhasil direkrut Red Bull Capital di bawah manajemennya. Dalam beberapa hari yang lalu, CEO Milan Gary Granivadele terpergok bersama Maldini untuk menanyakan status transfer yang bisa mewujudkan abadi untuk melakukan transfer yang baik dalam pemain Milan selanjutnya. Dari 3 yang disebutkan nama tadi, bahwasanya Milan baik untuk dalam melakukan sesuatu yang impresif di bursa transfer ini. Jeda transfer ini dan liburan di matchday FIFA Matchday akan berdampak baik, karena 6 bulan berjalannya kompetisi akan diadakannya Piala Dunia di Qatar yang berlangsung pada November dan Desember bulan 2022. Tentunya taktis cerdas dari Ricky Massara dan Paolo Maldini harus dimanfaatkan baik di bursa transfer. Tentunya rumor-rumor yang
ingin memperkuat jalan di sayap kanan tentunya akan mempunyai dampak nilai positif, di mana Noah Lang sudah sepakat secara pribadi, namun untuk kesepakatan klub yang bernaung di Noah Lang, klub Brugge, Milan harus menemui kesepakatan dulu, barulah transfer itu akan terjadi. Tentunya dari transfer ini kecerdasan Milan akan sangat ditentukan oleh satu nama, yakni pembaruan Ibrahimovic untuk kedepannya, karena Ibrahimovic sudah menjalani operasi dan kemungkinan tahun 2023 Ibrahimovic akan bermain untuk Milan, dan tentunya perpanjangan kontrak berdurasi pendek akan disuguhkan kepada Ibrahimovic dari Red Bird Capital. Dan tentunya juga dalam suatu pembangunan tim ini, AC Milan seperti keluarga di dalam sebuah permainan. Kita tahu pada zaman Ancelotti dan sekarang Stefano Pioli mempunyai mirip dalam urusan bertahan dan menyerang. Dan di zaman Ancelotti terbanyak Ibrahimovic juga pernah merasakan, dan tentunya ada yang berbeda di tahun ini, yakni bergantung kepada Ibrahimovic. Dan harapannya Lazetic untuk musim depan bisa berkembang, bisa menemani semua striker Milan yang dimiliki, tentunya akan bisa menambah daya gedor yang dimana Ibrahimovic absen selama 6 bulan ke depan. Dan harusnya para pemikiran manajemen yang baru ini bisa sejalan dengan adanya peningkatan sponsor yang bisa dilakukan oleh elite manajemen, langsung bisa ditransfer kepada Red Bird Capital. 70% adalah angka yang dimiliki oleh Red Bird Capital dan 30% dimiliki oleh elite manajemen. 30% ini tidak akan dilepas kepada orang lain karena elite manajemen menjamin akan adanya pembangunan stadion baru antara stadion bersama-sama atau lain lokasi, dan tentunya ini diteruskan kepada Red Bird Capital. Dan untuk transfer yang terbaru, bahwasanya Milan hanya menargetkan 3 orang aja, Botman sebagai pertahanan, Renato Sanchez mengganti Frank Kessie, dan Noah Lang untuk berpotensi di sayap kanan. Demikian update terbaru dari Milan ada di hati. See you for next video. Forza Milan.